Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita semuanya bisa hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka kita semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah ridho, Allah terima, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan amaliyah kita sebagai bekal untuk kembali kepada Allah, dan kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan dan kumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, subuh ini kita akan membahas kaitannya adalah dengan puasa. Tentunya juga adalah berkaitan dengan syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan tentang dari makna puasa itu sendiri, baik secara bahasa atau secara istilah di dalam fikih atau di dalam agama oleh para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Siyam, bab tentang puasa. As-siyamu lughatan yutlaqu 'ala al-imsak, bahwa yang namanya puasa secara bahasa artinya adalah menahan apapun bentuknya yang mendekat kepada yang namanya menahan, maka secara bahasa itu disebut dengan puasa. Misalkan Bapak menahan ketawa, berarti secara bahasa bahwa kita puasa tertawa, kan itu. Misalkan menahan diri dari jalan-jalan, berarti secara bahasa maknanya adalah bahwa kita sedang berpuasa dari apa? Kemudian wasaumu bil istilah, sedangkan puasa menurut istilah adalah al-imsak anil mubtirat, adalah menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai kepada terbenamnya matahari, ma'an niyah, bersama dengan niat.
Kalau kita terjemahkan adalah puasa itu berarti menahan diri kita, ya. Sebagian ulama lagi menyebutkan min aklin wa syurbin, dari makan dan dari minum, wa jami'i muftiratihi, dan segala macam yang bisa membatalkannya, artinya membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari, atau sampai dengan datangnya waktu maghrib. Ma'aniyah, harus diikuti dengan niat. Apa keutamaannya puasa itu? Berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, min Abi Hurairah anna Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, setiap amal itu adalah bagi anak cucu Adam, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan memberikan imbalannya secara langsung. Wasiyamu junnatun, dan puasa adalah merupakan perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas, maka siapa yang ada dia dalam keadaan berpuasa, salah seorang di antara kalian, fala yarfus, maka tidaklah boleh berbuat kekejian, wala yajhal, fa inna syatimahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim, maka barang siapa yang kemudian pada saat itu ada orang yang dia mengajakmu untuk bertengkar, ya, berkelahi, maka ucapkan kepadanya, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi maknanya di dalam hadis ini, keutamaannya puasa itu adalah merupakan ibadah yang khusus. Kalau tadi disebutkan kullu amal ibni Adama lahu, seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu bagi dirinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana balasannya, pahalanya. Kalau sholat ada kan? Berapa Pak? Kalau sholat yang berjamaah berarti Allah berikan kepadanya pahala 27 derajat. Kalau sedekah kan Allah Subhanahu wa taala berikan imbalannya 2 kali lipat, ada yang 10 kali lipat, kemudian ada yang berapa? 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan ada yang lebih dari 700 kali lipat. Tapi puasa, maka puasa adalah merupakan ibadah
khusus, ibadah rahasia. Kenapa disebut ibadah rahasia? Karena yang tahu orang itu berpuasa atau tidak hanya dirinya dengan Allah Subhanahu. Betul nggak Pak? Yang tahu orang itu puasa atau tidak hanya dirinya dengan Allah Subhanahu. Kenapa? Oh gampang contohnya. Bisa jadi dari rumah ya sahur bareng bersama keluarga ya. Begitu dia siangnya dia keluar dari rumahnya, kan nggak tahu Pak di luar apakah dia makan, apakah dia minum. Wallahu, ntar sampai di rumah gitu ya. Puasa apa? Puasa lagi atau pura-pura apa? Pura-pura lemas, kan nggak tahu. Atau ketika siang hari datang waktu sholat zuhur ya, kemudian ketika berwudu, ketika dia kumur-kumur, dia teguk Pak tuh airnya. Ada yang tahu nggak? Nggak. Maka ibadah puasa itu adalah ibadah yang khusus. Kalau ibadah yang lain kan kelihatan Pak, kelihatan. Sholat kelihatan nggak Pak? Kelihatan sholat. Tadi kita sholat berjamaah, kelihatan. Apanya? Takbiratul ihramnya, berdirinya. Kalau kata orang apa? Jungkir baliknya, nunggingnya kelihatan. Yang namanya zakat kelihatan. Kenapa? Karena kadang ditulis namanya, disebutkan namanya. Bahkan ada orang yang menerimanya karena ada ijab dan qabul. Haji, apalagi Pak haji mah, wabil khusus orang Indonesia kalau mau pergi haji pasti walimah. Iya kan? Ada yang acara, orang tahu. Tapi kembali lagi, puasa adalah merupakan ibadah yang khusus. Makanya disebutkan as-saumu li, puasa adalah untukku kata Allah. Ya. Wa ana ajzibi, karena puasa itu adalah ibadah yang khusus, berarti kita harus sungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Kenapa? Karena kita hendak mempersembahkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita butuh Allah. Kan gitu ya? Kita butuh Allah. Kalau kita adalah merupakan makhluk yang banyak kebutuhan, sementara yang bisa memenuhi kebutuhan kita adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kan kita harus baik-baik dengan Allah. Kita harus membuat bagaimana Allah ridho dengan kita. Kita harus membuat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, sehingga kemudian nanti Allah akan mencurahkan kepada kita apa? Segala karunia. Maka persembahkanlah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian aksamuhu, pembagian puasa. Asyamu kismani, puasa itu dibagi menjadi dua, fardun wa tatawwu'un. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Wal fardu yanqasimu ila salasati aqsami.
Puasa wajib itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah shaum Ramadan. Berarti yang pertama adalah puasa di bulan suci Ramadan. Berarti puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Yang kedua shaumul kafarah, puasa kifarat, wajib itu hukumnya. Ya. Wajib. Ya. Seperti apa? Orang yang dia kifaratnya kan dibayar bayar kifarat, orang yang dia melakukan suami istri, berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, maka hukumannya adalah apa? Puasa. Syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut. Itu puasa kifarat namanya. Atau misalkan orang dia berjanji mengucapkan insya Allah, itu ada kifaratnya Pak. Misalkan kalau diundang, ya sebetulnya dia nggak mau datang, cuma karena nggak enak, kemudian dia bilang apa? Insya Allah. Nah itu nggak boleh tuh. Itu namanya bohong. Maka kifaratnya adalah dia berpuasa, harus membayar kifarat dari janjinya itu tadi. Insya Allah, makanya nggak boleh sembarangan. Insya Allah itu bukan untuk main-main. Kenapa? Karena kita janji dengan Allah Subhanahu. Jadi kalau sudah mengucapkan insya Allah, harus berupaya secara maksimal. Kalau kemudian kita tidak bisa melakukannya atau memenuhinya, kalau ini berkaitan dengan orang, maka segera kabari. Gitu. Misalkan kalau diundang, di awal kita bilang insya Allah hadir. Ketika nggak bisa, buru-buru tuh, Assalamualaikum, mohon maaf Pak, tadi saya nggak bisa hadir karena kita sudah berupaya, tapi ternyata tidak bisa memenuhinya. Jadi ada upaya, beda dengan tadi. Sebetulnya males, tapi nggak enak, udah bilang aja insya Allah, nggak boleh. Karena insya Allah itu bukan untuk main, tapi janji kita sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya adalah shaumun nazar. Puasa nazar itu wajib. Ya, hukumnya. Jadi kalau kita bernazar, misalkan biasanya kan suka ada kalau nanti misalkan anak saya dapat ranking, maka saya akan puasa. Nazar itu namanya. Kalau misalkan nanti bisnis saya gol cair, maka saya akan berpuasa. Maka niat puasa yang seperti itu terkategorikan kepada puasa nazar, janji namanya. Maka hukumnya adalah wajib. Ya. Maka kita masuk sekarang kepada yang namanya shaum Ramadan. Shaum Ramadan wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Bahwa yang namanya puasa di bulan suci Ramadan adalah hukumnya wajib berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Nabi Muhammad, dan juga ijma' para ulama. Jadi
ya, sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Masih di surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Jadi ayat ini adalah menunjukkan kepada dalil wajibnya puasa di bulan suci Ramadan. Wa amma sunnah, adapun dalilnya berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulun Nabi bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 landasan. Pertama adalah syahadati an la ilaha illallah. Ya. Syahadat. Ya, wa iqamis shalah, yang keduanya adalah menegakkan salat. Wa itaiz zakat, yang ketiganya adalah menunaikan zakat. Wa siyami Ramadan, yang keempatnya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelimanya wa hajjil bait, adalah menunaikan ibadah haji. Kemudian dalilnya berdasarkan ijma ulama adalah ya, wa ajma'at al-a'immah ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad dini bil darurah wa anna munkiruhu kafirun murtadun anil Islam. Jadi sepakat para ulama menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Maka barang siapa salah seorang di antara manusia mereka menganggap bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, maka dia murtad, kata ulama. Kharijun anil Islam, dia telah keluar dari agama Islam. Jadi puasa sekali lagi adalah hukumnya wajib. Kemudian fadlu syahri Ramadan wa fadlul amal bihi, keutamaan bulan suci Ramadan dan beramal ya selama bulan suci Ramadan, atau amalan-amalan yang yang mustahab, yang sangat disukai dilakukan ketika kita ada di bulan suci Ramadan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol lamma hadara Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, apa kata Nabi? Qad ja'akum syahrun mubarak, sungguh kata Nabi telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah apa ya? Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Berkah Pak, coba lihat. Hampir semua masjid dan mushola merasakan keberkahan itu. Ya Pak ya? Coba lihat. Keberkahan jamaah, kemudian keberkahan makanan,
kemudian keberkahan infaknya. Masjid kita ini Al-Istiqomah, kalau maghrib bisa di bulan biasa berapa orang Pak jamaahnya? Coba. Dua sab. Berapa orang? 2 sab. Tapi nanti lihat bulan suci Ramadan, banyak gak Pak jamaahnya? Padahal kan kalau mau dihitung di Giroka 1, 2 ini banyak kaum muslim? Banyak, ya, banyak. Walaupun mungkin tidak mayoritas, tapi banyak. Yakin, saya yakin kalau semuanya hadir, mungkin dengan kapasitas masjid yang baru, ruangan baru, mungkin penuh ibu-ibu, bapak-bapak dan anaknya kalau kemudian dibawa. Makanan bukan hanya ada di hari Jumat, tapi lihat di bulan suci Ramadan tiap hari, ya, makanan kalau mau maghrib. Kemudian apa? Infak. Nah, kalau di hari biasa atau di bulan biasa, infak mungkin ya kalau kita bukanya kan hanya mingguan, Jumat, ya Pak ya, Jumat tuh. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, tiap malam, dan pemasukannya lumayan. Artinya keberkahan itu dirasakan. Maka disebut syahrul mubarak. Keberkahan itu bukan hanya dirasakan oleh mereka orang-orang yang muslim, tapi juga oleh mereka orang-orang yang non-muslim. Bapak Ibu boleh dibuktikan. Cek kalau sore-sore menjelang buka puasa tuh yang jualan takjil, emang itu orang muslim semua? Bukan. Ya. Sinci juga sekarang mah ikutan jualan kolak, jualan apa? Risol, gorengan, jualan berkah, betul nggak? Berkah. Ya. Keberkahan luar biasa. Pedagang berkah, pokoknya rame bulan suci Ramadan. Menjelang puasa rame, bahkan ekonomi jadi apa Pak? Naik, coba aja lihat. Pak, harga petek kalau di bulan biasa berapa Pak? Paling berapa? Ibu biasanya ibu yang apa? Berapa Bu? 5.000. Ya. Coba kalau mau puasa ini bentar lagi dan mau lebaran, itu harga petek luar biasa itu. Kalau satu biji bisa sampai 20.000, 25.000, ya. Kalau ditimbang Pak, kalau sekilo dibandingin dengan daging, berarti masih mahal mana? Masih mahal petek. Luar biasa. Dan keberkahan itu sekali lagi dirasakan bukan hanya oleh orang-orang muslim, tapi non-muslim pun ikut merasakan keberkahan dengan datangnya bulan suci. Makanya saya sering bercandakan Pak, saking berkahnya bulan suci Ramadan. Saya sering bercanda kalau lagi kultur itu Pak, biji salak
Kalau di bulan biasa keras nggak Pak? Dibuang kan? Tapi kalau di bulan suci Ramadan, biji salak jadi empuk, jadi kolak biji salak. Padahal gua bukan biji salak, bukan, cuma istilah doang. Ya, namanya kolak biji salak. Padahal maka dari ubi, kalau nggak dari apa di ibu-ibu bikin. Cuma istilah doang. Tapi itu menunjukkan bagaimana keberkahan bulan suci Ramadan. Berkah, Pak. Kita nggak masak aja Pak di rumah, insya Allah bisa berbuka, bisa makan. Yang penting Bapak mau datang ke masjid, yang penting kagak malu, gitu aja. Bener nggak? Karena hampir rata-rata semua masjid dan musola, apalagi di lingkungan BSD di bawah, saya aja di Masjid Ar-Rahman itu, yang sekarang Islamik saja, itu setiap hari Pak, kalau bulan suci Ramadan, itu tidak kurang. Kalau buka itu Pak, kita menyediakan 300. Makanya biaya yang paling besar adalah yang kita siapkan untuk konsumsi sepanjang bulan suci Ramadan. Takjil itu luar biasa, nambah banyak, ya. Berkah. Itulah keberkahan. Walaupun pengeluarannya banyak, tapi juga pemasukannya di bulan suci Ramadan, ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kembali lagi disebut sebagai syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradu alaikum siyamahu, yang Allah tetapkan kewajibannya atas puasanya. Kemudian tuftahu bihi abwabul jannah, sepanjang bulan suci Ramadan, kata Nabi, Allah bukakan pintu surga. Artinya peluang untuk masuk surga lebih terbuka lebar di bulan suci Ramadan. Kita lebih gampang mengajak keluarga kita untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Betul kan? Lebih gampang ngajak pergi ke masjid bareng-bareng, lebih gampang kita lakukan di bulan suci Ramadan dibandingkan dengan Bapak kalau bulan biasa kan kalau sholat ke sini pasti sendirian Pak ya. Jarang ngajak keluarga, ya. Istri, kemudian anak-anak, jarang Pak. Tapi nanti Ramadan, ya, kita nggak ngajak aja, udah pasti mereka tuh gampang. Artinya bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana peluang untuk masuk ke dalam surganya jauh lebih terbuka lebar. Makanya Nabi Muhammad SAW kemudian menyebutkan, apa kata Nabi? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau anna sanah kulluha Ramadan. Andai kata Nabi, umatku dia tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala simpan, Allah sediakan, ya, keberkahan, keistimewaan di bulan suci Ramadan, maka umatku kata Nabi, mereka pasti akan meminta kepada Allah untuk dijadikan setiap malam, setiap hari adalah, bahkan setiap bulannya, bulan suci Ramadan.
Ya, betul nggak Pak? Enak. Bulan suci Ramadan nikmat, ibadah enak, tidur juga nikmat, kan gitu ya. Apalagi makannya, betul nggak Pak? Apalagi kalau makannya siang hari, Pak, enak banget. Cuma dilarang, kan nggak boleh. Jadi saya sering bilang, Pak, makanan dan minuman yang paling enak di bulan suci Ramadan adalah apa, Pak? Makan dan minum di siang hari. Cuma kan nggak boleh, ya. Jangankan makanan yang lebat, nih air putih aja. Kalau Bapak buka, itu enaknya, betul nggak? Makanya kata Nabi, apa? Risoim farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Pak, jangan yang manis-manis atau yang warna-warni, yang putih aja, Pak. Kalau lagi berbuka, beda deh. Padahal kita sering, Pak, tiap hari minum air putih. Tapi ketika bulan puasa, itu luar biasa. Kalau udah minum, kayaknya udah yang lain. Ini berkah, Pak. Jadi sekali lagi, Pak, masjidnya berkah, kan gitu, jamaahnya berkah. Makanya andai mereka tahu apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan meminta kepada Allah untuk dijadikan seluruh bulan adalah bulan suci Ramadan. Pak. Apalagi Ustaz mah pengennya tiap bulan Ramadan, Pak. Ya. Tiap malam, Pak, dapat jadwal. Lumayan kan, Pak. Kalau dihitung, ya. Kalau hari biasa ya mungkin cuma Jumat doang atau Sabtu Minggu, masih ada liburnya. Tapi kalau yang namanya bulan suci Ramadan, udah siangnya ngisi kajian, malamnya tiap malam ngisi kultumnya, kuliah subuhnya. Coba Pak, tinggal dikaliin aja. Berkah luar biasa. Kemudian waktu pelaku bihi abwabul jahim, dan Allah tutup rapat-rapat, ya, pintu-pintu neraka. Waktu walu bihi asyayatin, dan Allah belenggu setan. Bihi lailatun khairum min alfi syahrin, dan di bulan suci Ramadan Allah sediakan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Man harrama khairaha faqad harrama. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Ya. Maka barang siapa yang dia berupaya dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkan mereka dari keburukan. Maka sepanjang bulan suci Ramadan, upayakan, perbanyak apa, Pak? Melakukan kebaikan. Dari keistimewaan ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kumpulkan oleh kita, ya. Kemudian upayakan oleh kita, yang pertama miliki ilmu tentang puasa.
Karena tadi Pak, yang namanya puasa itu bukan hanya sekadar menahan makan dan minum saja, bukan. Ya, kalau itu yang kita lakukan maka rugi. Hanya akan mendapatkan rasa haus dan dahaga saja, sementara pahalanya nggak dapat. Sayang kan? Makanya Nabi bilang apa? Kamin so'imin laisalahu min siyamihi illa juwal atos. Kata Nabi, berapa banyak di antara umatku yang mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. No. Maka miliki ilmu tentang puasa. Banyak bertanya Pak, mungkin ya banyakkan kajian tentang puasa. Karena yang pertama, insya Allah kita akan maksimal ibadah puasa kalau ilmunya kita punya. Karena ibadah itu harus pakai apa? Harus pakai ilmu. Ya. Bukan ikut-ikutan, bukan. Tapi harus berdasarkan kepada ilmu. Yang kedua, persiapkan hati. Nah, kemarin kan saya sampaikan tuh Jumat yang lalu ya, ketika saya khutbah. Kenapa? Hanya orang yang bersih hatinya yang dia akan mampu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan bahagia. Hanya mereka orang-orang yang bersih hatinya yang akan mampu mengisi Ramadan dengan amal-amal ibadah. Kalau enggak bisa. Berapa banyak orang yang fisiknya kuat, fisiknya sehat, duitnya ada, tapi puasa. Saya bukan suzon, coba Bapak lihat tuh. Kalau bulan puasa, mereka yang pegang kredit itu Pak, mau di Indomaret, mau di pasar modern gitu. Sehat gak fisik mereka? Sehat gak Pak? Sehat. Kuat gak? Kuat. Kerjaannya berat gak? Enggak, pegang private doang. Private. Dapat 2.000 minum. Berapa banyak mereka orang-orang yang mampu ya, nyampur sawah, tapi mereka nggak puas. Berapa banyak mereka orang yang kuli panggul itu Pak, manggul, kuat, tapi puasa. Hanya orang-orang yang bersih hatinya. Makanya nih bulan Sya'ban ini kata ulama adalah syahrul litathhiril qalb. Bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan untuk membersihkan hati dalam rangka mempersiapkan kedatangan bulan suci. Kan 3 bulan Pak, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ini 3 serangkai. Bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan jasad. Makanya bulan Rajab kemarin banyak yang mandi. Oh banyak ya. Yang mandi di Guci, yang mandi di banyak tuh. Padahal maknanya sebetulnya bukan itu, ya. Perbanyak istighfar. Yang kedua adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah membersihkan hati. Yang ketiganya adalah bulan suci Ramadan, disebut dengan syahrul litathhirir ruh, untuk membersihkan ruh. Coba bayangkan oleh Bapak, kalau jasad sudah bersih, hati sudah bersih, ruh bersih Pak dari dosa, kira-kira kalau meninggal tempatnya di mana? Surga. Surga kan? Makanya di surah Al-A'la disebutkan oleh Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntung, berbahagia kata Allah mereka orang-orang yang sudah mensucikan apa?
Pertama mensucikan jasadnya, yang kedua mensucikan hatinya, yang ketiga mensucikan ruhnya. Udah Pak, gak ada lagi. Makanya kalau habis sholat Idul Fitri, habis gitu, enak banget Pak ya. Kalau dia bersungguh-sungguh. Ya. Guru saya meninggal ketika khutbah Idul Fitri Pak. Ya. Jadi habis khutbah, lagi khutbah kedua, meninggal. Enak banget keluar gitu tuh bulan Ramadan. Alhamdulillah, jaminan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw bi riwayatin ukhra kayaumin waladathu. Orang yang berpuasa dibarengi dengan keimanan dan juga kesungguhan dan persiapan yang matang, maka akan keluar dari badan itu seluruh dosanya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan dia bagaikan bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Bayi ada dosanya nggak Pak? Nggak punya, bersih. Ya. Itulah Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat, karena kalau cuma satu subuh doang Bapak cukup Pak bahas tentang puasa. Jadi modalnya cuma dua Pak. Pertama ilmu tentang puasa, yang keduanya adalah persiapkan hati. Dengan dua ini insya Allah maka ibadah puasa kita tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sudah kita jalani. Itu saja. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan sih nggak ada. Ya, kalau nggak ada, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.